Legend of the Great Sage. Chapter 541. Cao Kun, apa yang kamu lakukan? Suara dingin terdengar di istana bawah tanah. Tuan Sekte. Ma Cao Kun menoleh dengan kaku dan menatap ke lorong. Seorang lelaki tua kurus seperti anak kecil berbaju hitam berjalan ke istana bawah tanah. Wajahnya layu seperti kerangka, dan dia memancarkan yin qi dan mayat qi. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian, dan terlambat pendirian yayasan pada saat itu. Dia adalah tetua yang telah menghidupkan kembali Gunung Burial Mound, Master Sekte saat ini. Lepaskan dia, perintah lelaki tua itu. Awalnya, dia tidak menganggap serius praktisi qi yang sangat sedikit. Jika dia mati, biarlah. Namun, dia tidak boleh gegabah dengan identitasnya sebagai penjaga Hawkwolf. Ratusan aliran pemikiran sangat kuat saat ini. Jika seorang penjaga Hawkwolf mati di Gunung Burial Mound miliknya, itu bukan masalah kecil. Ma Cao Kun tidak hanya tidak melepaskan Yu Sukuang, tetapi dia bahkan mendorong Yu Sukuang menuju genangan darah. Yu Sukuang membelalakan matanya. Genangan darah mengalir ke arahnya, dan bau darah semakin deras. Dari lubuk hatinya, rasa takut yang tak terlukiskan muncul seolah-olah dia tertegun, tidak bisa bergerak. Saat hidungnya mendekati genangan darah, hidungnya berhenti. Kamu sudah gila. Sebuah tangan yang menyerupai ceker ayam mencengkeram lengan Ma Cao Kun dengan kuat. Orang tua itu tidak pernah menyangka murid pertama yang selalu patuh ini akan benar-benar tidak menaati perintahnya. Dia meraih Yu Sukuang dengan tangannya yang lain dan dengan santai melemparkannya. Yu Sukuang terbang seperti sedang menaiki awan, bertabrakan dengan keras di dinding istana bawah tanah. Seolah-olah dia baru saja diampuni, dia menatap genangan darah tadi seolah-olah dia akan tersedot ke dunia lain. Tepat ketika lelaki tua itu ingin memberi pelajaran kepada murid ini dengan benar, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan genangan darah. Bau darah tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Dia telah melihat banyak mayat dan lautan darah. Gunung Burial Mound digunakan untuk memurnikan darah mayat. Itu mengerikan di mata manusia, tapi itu tidak istimewa baginya. Namun, genangan darahnya sedikit berbeda seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah. Dia mencoba mengirimkan perasaan jiwanya ke dalamnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Ini, beraninya kamu. Tidak heran kultivasi Anda berkembang begitu cepat. Petik 2. Sebelum Ma Cao Kun bisa menjawab, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah kepala Ma Cao Kun. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia ingin membunuh murid pertama Gunung Burial Mound di tempat. Ada perbedaan besar antara praktisi qi lapisan ke-10 dan seorang penggarap yayasan pendirian. Ma Cao Kun tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka hanya bisa menerima nasibnya dan menunggu kematian. Tapi ekspresinya mengejek, tanpa sedikit pun rasa takut. Hasil, genangan darah yang kental dan stagnan tiba-tiba melonjak dalam gelombang besar. Sebuah tangan raksasa yang layu mengulurkan tangan dan meraih lelaki tua itu seolah-olah sedang menangkap serangga. Tulangnya hancur seperti petasan sebelum menyusut kembali ke dalam genangan darah. Kumpulan darah melonjak beberapa kali sebelum dengan cepat menjadi tenang. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Seorang penggarap yayasan pendirian tahap akhir. Begitu saja, dia menghilang tanpa jejak. Belum lagi berjuang untuk melakukan serangan balik, dia bahkan tidak sempat berteriak. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Ma Cao Kun berlutut dan berdiri, hendak mengejar Yu Sukuang. Tidak perlu mengejar, katakan padanya untuk memikat lebih banyak orang. Kami membutuhkan lebih banyak mayat. Suara kering dan serak datang dari genangan darah. Aku akan mengumpulkan semua murid sekarang. Pandangan tajam melintas di mata Ma Cao Kun. 3 tahun ini. Terima kasih. Kamu tidak mengecewakanku, dan aku juga tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Ya, Ma Cao Kun sangat gembira. Sejak dia mendengar suara itu, dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Dia akhirnya melihat cahaya itu. Ketika lelaki tua itu mengusir Yu Sukuang, dia segera melarikan diri demi nyawanya. Hanya ketika dia meninggalkan istana bawah tanah dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Ma Cao Kun belum menyusulnya. Apakah dia dibunuh oleh orang tua itu? Namun, dia takut untuk kembali dan memeriksanya. Tidak, aku harus melaporkan ini ke penjaga Hawkwolf. Tanpa banyak usaha, Li Qingshan menemukan beberapa metode penanaman air dan api di perpustakaan 100 aliran pemikiran. Seperti yang diharapkan, mereka menjelaskan secara detail cara memadukan air dan api, atau bahkan cara saling melengkapi. Ini adalah bagian tersulit. Setelah membaca beberapa saat, Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan aliran air tipis berwarna biru naik, melingkari kura-kura roh. Pada saat yang sama, bola api kecil menyala, menari-nari seperti burung phoenix. Di bawah kendalinya, air dan api bertabrakan, bentrok hebat seperti dua musuh bebuyutan. Air ingin memadamkan api, sedangkan api ingin membakar air. Bagaimana air dan api bisa menyatu? Pada akhirnya, air menguasai dan memadamkan api. Namun api hanya bisa dipadamkan untuk sementara. Begitu mendapat kesempatan, ia akan bangkit dan melawan. Tidak ada tanda-tanda fusi sama sekali. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mematikan air dan api sebelum mengembalikan buku itu. Dampak dari apa yang dicatat dalam buku-buku ini sangat terbatas. Menyeimbangkan air biasa dan api itu mudah, tetapi apakah itu penyu roh atau burung phoenix, keduanya adalah perwujudan dari roh air dan api yang paling murni. Karena kemurnian dan kekuatannya,
air dan api menjadi semakin tidak cocok satu sama lain. Komandan, kamu di sini. Hua Sengzan melangkah mendekat dan muncul di antara dua rak buku. Apa yang terjadi? Li Qingshan berbalik dan bertanya. Biasanya, Hua Sengzan tidak akan pernah menyebutnya sebagai komandan. Salah satu penjaga Hawkwolf kami, Ayah Yu Zijian, mengalami masalah. Oh, masalah apa? Petik 2. Aku akan memberitahumu selagi kita pergi. Dengan Li Qingshan memimpin, Hua Sengzan meliriknya dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa metode budidaya yang dibaca Li Qingshan disebut latihan air dan api. Setelah itu, dia membuang muka. Bukankah dia sudah memiliki seni lautan tanpa batas? Apa yang dia baca tentang metode budidaya kelas 3 yang paling banyak hanya bisa dipraktikkan pada yayasan pendirian? Petik 2. Apa yang Anda pikirkan? Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengzan. Hua Sengzan mengangkat kepalanya dan melihat ke pupil yang jernih. Jantungnya menggigil, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Keduanya tiba di penjaga Hawkwolf bersama-sama dan melihat Yu Sukuang. Setelah mendengarkan penjelasannya, Li Qingshan mengangguk. Ini benar-benar agak aneh. Ayo kita lihat. Dia berhenti, ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasa bingung. Dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan bisa pergi dengan mudah jika dia menghadapi Komandan Daemon Inti Emas. Apa yang akan dia temui dalam perjalanan ini yang sebenarnya berbahaya? Namun, dia adalah kenalan lama Yu Sukuang, dan itu terkait dengan Ibu Zijian. Sebagai Komandan Scarlet Hawk, Li Qingshan tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap seseorang yang mencoba membunuh penjaga Hawkwolf, entah itu karena cinta atau alasan. Tentu saja, ini merupakan rasa bahaya, dan tidak terlalu kuat. Dia hanya harus berhati-hati. Jika itu adalah rasa bahaya di mana dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, dia tidak akan terburu-buru menuju kematiannya. Sangat disayangkan bahwa N kecil saat ini sedang memurnikan sisa-sisa dan jiwa lelaki tua Wen, atau akan lebih aman lagi. Li Qingshan, Hua Sengzan, dan Yu Sukuang tiba di pinggiran Gunung Burial Mound bersama-sama, menatap gunung yang suram dari jauh. Yu Sukuang menunjukkan lokasi kasarnya, dan Li Qingshan berkata, Yu tua, kamu tetap di sini. Ya, Komandan. Hua Sengzan berkata, apa, menurutmu ada bahaya? Tidak ada salahnya bersiap. Berhati-hatilah. Li Qingshan tersenyum. Dia menghunus pedang air berat dan menyampirkannya ke bahunya. Mari berharap kita melihat ketua sekte Gunung Burial Mound membawa murid pengkhianatnya, Ma Chao-kun, untuk meminta maaf kepada kita segera setelah kita masuk. Perasaan bahaya dari penyuruh telah sepenuhnya menghilangkan kemungkinan ini. Mereka berdua tiba di pintu masuk, dan Hua Sengzan tiba-tiba bertanya, Qingshan, apakah kamu akrab dengan Yu Sukuang? Rasa keakraban sulit disamarkan. Khususnya, ketika dia menyebut Ibu Zijian, Li Qingshan tidak penasaran dengan keluhan di antara mereka, dan Yu Sukuang juga tidak menjelaskan secara detail. Dia merasa seperti dia tahu cerita di dalamnya. Namun, mereka seharusnya tidak banyak berhubungan satu sama lain. Kita sudah bertemu beberapa kali, jadi ayo ketuk pintunya. Li Qingshan mengubah topik pembicaraan, tapi dia memikirkan sebuah pepatah. Kamu bisa membodohi semua orang untuk sesaat, atau kamu bisa membodohi semua orang selamanya, tapi kamu tidak bisa membodohi semua orang selamanya. Khususnya, sangat sulit untuk membodohi seseorang yang memiliki indera tajam dan pemikiran yang rajin. Hua Sengzan memanggil beberapa kali dan menyatakan niatnya. Kabut di Gunung Burial Mound sangat tebal. Tidak ada jawaban sama sekali. Keduanya saling melirik dan maju selangkah. Mereka melewati formasi dengan mudah dan memasuki Gunung Burial Mound. Tidak ada serangan diam-diam atau penyergapan seperti yang mereka bayangkan. Lingkungan sekitar sunyi. Angin dingin bersiul, bintang dan bulan meredup. Tidak ada satu orang pun di gunung itu. Bahkan zombie yang berkeliaran di mana-mana telah lenyap. Mereka tidak bisa merasakan aura sama sekali. Situasi ini bahkan lebih aneh daripada 100.000 mayat tentara yang mengelilingi mereka. Kemana perginya semua murid Gunung Burial Mound? Hua Sengzan bercanda, Komandan, saya ingin pulang. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengzan sambil tersenyum. Jangan takut, kami akan pergi setelah melihat sekilas. Mengikuti arah yang ditunjukkan Yu Sukuang, mereka berdua tiba di pintu masuk istana bawah tanah. Angin bersiul melalui lorong seperti ratapan hantu. Bahkan tanpa rasa bahaya dari penyuruh, Li Qingshan tahu ini bukanlah tempat yang baik. Dia berkata pada Hua Sengzan, tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihatnya. Hua Sengzan tersenyum. Jika aku sendirian, aku akan takut. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Kalau begitu ikuti di belakangku. Keduanya melewati lorong satu demi satu dan tiba di istana bawah tanah. Oi, Ma Chao-kun, pergilah ke sini dan mati. Li Qingshan mengerutkan kening. Bau genangan darah terlalu menyengat, dan membuat rasa bahaya semakin kuat. Dia melihat peti mati kristal di atas genangan darah dengan sekali pandang, serta wanita yang sedikit mirip Yu Zijian. Ma Chao-kun, yang penampilannya berubah drastis, berdiri di belakang peti mati kristal. Dia menatap orang di peti mati dengan tatapan yang sangat dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin. Dua lagi telah datang. Ham, ham, ham. Serangkaian mekanisme diaktifkan, dan terdengar suara gesekan batu. Pintu batu runtuh, menutup lorong. Prasasti muncul di atasnya. Jelas, mereka tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Ada yang salah dengan genangan darah.
Hua Sengzan mempelajari prasasti yang diukir di sekitar genangan darah. Dia menemukan mereka sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di buku sebelumnya. Dia mencoba mengirimkan perasaan jiwanya ke mereka, dan ekspresinya berubah drastis. Oh tidak, King Shan, hancurkan genangan darah. Saat Hua Sengzan mengatakan itu, dia melemparkan 3 jimat merah dengan lambaian tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Jimat merah itu meledak menjadi 3 bola api merah, mengembang dengan cepat di udara. Li Qingshan bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam diri mereka. Jangankan genangan darah kecil, bahkan sebuah kota pun akan rata dengan tanah. Jimat dengan kekuatan seperti itu sangatlah langka. Mereka biasanya disediakan untuk tujuan penyelamatan jiwa. Hua Sengzan telah menggunakan 3 di antaranya sekaligus. Jika mereka meledak di istana bawah tanah, mereka bahkan mungkin mengancamnya. Namun, saat ini, dia tidak perlu khawatir. Meskipun Li Qingshan tidak tahu apa yang dikhawatirkan Hua Sengzan, dia percaya pada penilaiannya. Dia mengayunkannya, dan pedang air berat yang tadinya merupakan pedang besar tiba-tiba membesar hingga 10 kali lipat ukuran aslinya. Itu mengayun ke bawah dengan kejam seolah bisa menghancurkan segalanya. Itu menyelimuti Ma Chao Kun, peti mati kristal, dan bahkan genangan darah. Pedang penghancur kota, chapter 542. Suara mendesing. Genangan darah bergejolak, dan darah berceceran di mana-mana. Tangan layu berwarna putih keabu-abuan terulur. Kuku jarinya tajam dan panjang, dan kelima jarinya melengkung, menyelimuti 3 bola api merah. Mereka tidak lagi bertambah besar, melainkan menyusut sedikit demi sedikit hingga benar-benar padam. Pada saat yang sama, ia menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menekan pedang air berat dengan ringan. Murid Li Qingshan berkontraksi. Meskipun dia belum melepaskan kekuatan besar iblis kerbau, serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun hanya dengan 2 jari. Tangan ini saja memberinya perasaan monster yang menakutkan. Jika seluruh tubuhnya merangkak keluar dari genangan darah, bahkan jika dia berubah menjadi wujud iblisnya, dia tetap bukan tandingannya. Dia tidak mengira orang menakutkan seperti itu akan disembunyikan di Burial Mountain ini. Hua Sengzan tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya, membuatnya terbang. Di udara, dia menatap Li Qingshan dengan kaget. Bukan tangan menakutkan itu yang membuatnya terbang, tapi Li Qingshan. Mungkinkah dia mengetahui kecurigaanku dan ingin membungkamku? Ekspresi Li Qingshan serius. Tanpa melihat ke arah Hua Sengzan, dia memegang pedangnya secara horizontal di atas kepalanya, mengambil posisi bertahan. Ledakan. Tangan yang layu itu menghantam tubuh Li Qingshan. Tanah di bawah kakinya langsung runtuh dan retak, menguburnya hingga pinggang. Tubuh Li Qingshan sudah dianggap tinggi dan lurus, namun di bawah serangan tangan, dia seperti paku kecil yang terbanting ke dinding. Qingshan. Hua Sengzan tiba-tiba mengerti bahwa Li Qingshan sedang berusaha menyelamatkannya. Dengan kecepatan reaksinya, dia tidak akan mampu bereaksi sama sekali terhadap serangan tangan layu itu. Jika bukan karena Li Qingshan, dia pasti sudah hancur menjadi tumpukan pasta daging, sudah sangat mati. Pemilik tangan layu itu agak terkejut. Jika itu adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, serangan itu pasti akan membunuhnya. Namun, kultivator kecil ini tidak hanya sangat kuat, tubuhnya juga sekuat baja, memberikan perasaan tidak bisa dihancurkan. Jika kamu sudah cukup melihatnya, cepat pergi. Li Qingshan melirik Hua Sengzan. Sebelum dia selesai berbicara, tangan yang layu itu tiba-tiba tertutup. Dia menyeret Li Qingshan ke dalam genangan darah. Hua Sengzan bergegas ke genangan darah dan melihat kolam itu sudah tenang kembali. Hatinya tenggelam ke dasar jurang. Tiba-tiba, genangan darah mulai bergolak hebat seperti air mendidih. Istana bawah tanah bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi. Dia berbalik dan pergi. Bahkan jika dia turun, dia tidak akan bisa membantu Li Qingshan. Sebaliknya, dia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri yang telah dia perjuangkan dengan keras. Jika itu benar-benar seperti dugaanku, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Petik 2. Li Qingshan dicengkeram tangan besarnya dan jatuh ke dalam genangan darah. Darah mendidih mengalir deras ke telinga dan hidungnya, tapi layar cahaya biru samar muncul dan menahan semua darah keluar. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Di dasar kolam darah, itu sebenarnya memancarkan cahaya redup, yang tidak tampak seperti cahaya spiritual apapun. Seolah-olah saat itu siang hari, dia mencoba memperluas akal sehatnya. Dia menyelidiki kedalaman genangan darah. Pada saat itu, dunia tanpa batas muncul di hadapannya sebelum segera terputus. Perasaan jiwanya sepertinya telah terpotong oleh sebilah pedang. Namun, dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya saat itu juga. Tulang putih berserakan di tanah, darah mengalir seperti sungai, awan suram dan kabut suram, serta bintang dan bulan redup. Zombie meraung ke langit saat ki mayat melilit mereka. Itu sangat padat. Tidak hanya ada mayat jenderal, tetapi bahkan ada komandan mayat. Jika ini tidak cukup mengejutkan, jenderal-jenderal berjumlah puluhan ribu. Mereka seperti mayat prajurit biasa, berkerumun dalam kekacauan dan tersebar di hutan belantara. Adapun komandan mayat, ada lebih dari 100 orang. Namun, jumlah mayat prajurit tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka memenuhi matanya, seolah tak ada habisnya. Di tengah-tengah pemandangan mengerikan ini adalah sesosok mayat yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi.
Aura mayat di tubuhnya seperti awan mengepul, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau pucat. Salah satu lengannya yang seperti pilar terentang ke arah langit. Itu adalah mayat raja yang legendaris. Tempat apa ini? Kenapa banyak sekali zombie? Peringatan dalam hatinya seperti sirene. Jika dia terseret ke dalamnya, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Li Qingshan segera kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya menegang, dan dia mendorong keluar dengan tangannya. Getaran iblis kerbau, cangkang mendalam milik spirit turtle yang berwarna biru samar juga membengkak, mendorong kelima jari tangan yang layu itu. Bang! Genangan darah meledak dengan keras, dan Li Qingshan meledak. Bulu-bulu burung phoenix terbentang indah saat rambut merahnya melayang-layang. Dia mendarat di samping genangan darah dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, terbang menjauh. Tangan yang layu itu mengikuti dari belakang, mengulurkan tangan dengan keras. Ia melewati punggung Li Qingshan selebar sehelai rambut. Sayap burung phoenix terkoyak-koyak, berubah menjadi bulu merah yang melayang di udara. Li Qingshan menerjang ke depan dengan kuat, dan peringatan itu lenyap. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Punggungnya tampak seperti telah dibajak. Dagingnya terbuka, dan dia mendapat 3 luka sedalam tulang. Bahkan jika dia dipukul 3 kali dengan pisau pembunuh kuda, itu tidak akan terlalu mengerikan. Dagingnya yang terbuka menjadi hijau tua, menyebar dengan cepat. Dia telah diracuni. Tangan itu menyapu dengan liar ke sekeliling. Batuan keras itu hancur seperti lumpur, namun tidak mampu memanjang terlalu jauh. Kamu telah diracuni. Umurmu tidak akan lama lagi. Suara kering dan serak terdengar, bergema di seluruh istana bawah tanah. Apa yang kamu? Li Qingshan melambaikan tangannya, dan bulu-bulu yang beterbangan berubah menjadi titik api, kembali ke punggungnya. Dagingnya yang terkontaminasi racun mayat pun berubah menjadi api. Saat api padam, lukanya sudah pulih. Dia benar-benar tidak terluka. Tidak ada balasan. Tangan yang layu itu menariknya ke belakang, seolah-olah menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa pada Li Qingshan. Li Qingshan melirik Ma Chaokun. Dia mempertimbangkan apakah dia bisa membunuh bajingan ini secara instan di bawah campur tangan-tangan yang layu dan mengambil kembali peti kristal itu. Genangan darah melonjak dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran air yang besar. Ketinggian air mulai menurun, seolah-olah ada yang membuka sumbatnya. Peti mati kristal itu tenggelam dengan cepat, berputar mengikuti pusaran air. Ma Chaokun menerjang dan memeluk peti kristal itu erat-erat. Mendeguk, genangan darah mengering, meninggalkan lubang melingkar yang besar. Dinding lubang itu terbuat dari tumpukan tulang putih. Itu meluas ke bawah terus-menerus, menuju ke tujuan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, hisapan kuat datang dari lubang, dan angin kencang bertiup. Pengisapan ini begitu kuat sehingga istana bawah tanah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia gemetar dan roboh. Sebuah batu besar menempel di lubang itu. Angin kencang berhenti sejenak, dan batu besar itu dengan cepat hancur. Namun, lubang itu seperti mulut serakah, melahap segalanya dengan gila-gilaan. Sosok Li Qingshan juga mulai bergoyang. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia terbang keluar. Hua Sengzan sedang menunggu di pintu masuk lubang. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia berseru dengan terkejut, "Qingshan." Li Qingshan meraih Hua Sengzan dan terbang ke langit, tiba sangat tinggi di langit. Baru saja, dia berhenti dan melihat ke bawah. Ki jahat yang menyelimuti Gunung Burial Mound selama ribuan tahun membentuk pusaran air besar, mengalir ke satu arah. Pemandangan di Burial Mound Mountain sangat jelas. Gunung Burial Mound runtuh dengan kecepatan yang terlihat, membentuk lubang pembuangan yang sangat besar. Lubang pembuangan tersebut terus membesar, melahap tanah dan bebatuan di sekitarnya. Li Qingshan bertanya, apa sebenarnya ini? Hua Sengzan memasang ekspresi serius. Gerbang hantu lapar. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu gerbang hantu lapar? Pernahkah kamu mendengar tentang 6 jalur reinkarnasi? Tentu saja, mungkinkah lubang pembuangan ini ada hubungannya dengan alam hantu lapar? Li Qingshan menyadari, masing-masing dari 6 jalur reinkarnasi sangat luas. Dibandingkan dengan mereka, dunia 9 provinsi benar-benar tidak berarti. Adegan yang baru saja dia lihat adalah adegan di alam hantu lapar. Namun, di alam hantu lapar, ini mungkin hanya sebuah adegan kecil. Benar, aku sudah mengirim pesan balik. Kita harus segera menutup pintunya, kalau tidak kita akan mendapat masalah besar. Ya, Li Qingshan menyatakan persetujuannya. Apalagi yang lainnya, situasi yang baru saja dia lihat adalah mayat raja, sekelompok komandan mayat, dan tumpukan jenderal mayat. Apalagi prefektur Clear River dan komando Rui yang sangat sedikit, bahkan seluruh provinsi Green akan menjadi berantakan. Tapi bagaimana kita menyegelnya? Aku tidak akan pergi ke sana. Jika dia secara tidak sengaja tersedot ke alam hantu lapar, dia akan tamat. Hua Sengzan mengulurkan tangannya. Aku juga tidak tahu. Kita hanya bisa menunggu orang lain datang sebelum kita membahasnya. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh para penggarap yayasan pendirian. Li Qingshan berkata, Ma Chaokun itu hanyalah seorang praktisi Qi, namun dia benar-benar berhasil menimbulkan gangguan yang begitu besar. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya. Bukan hanya Ma Chaokun. Gunung Burial Mound selalu menjadi tempat berkumpulnya Yin Qi untuk merawat mayat. Selama beberapa tahun perang terakhir, mayat yang diangkut ke sini mungkin berjumlah puluhan juta. Gunung Burial Mound telah menjadi alam hantu lapar yang hidup. Batas antara alam hantu lapar dan alam hantu lapar menjadi sangat tipis.
Kami hanya fokus melawan Daemon, tapi kami mengabaikannya. Petik 2. Ma Chaokun bekerja sama dengan hantu mayat yang kuat dari alam hantu lapar untuk menyerang baik dari dalam maupun luar, itulah sebabnya dia berhasil membuka gerbang hantu lapar. Kalau begitu, mari kita bersembunyi lebih jauh. Kata Li Qingshan. Bahkan jika mayat raja terjebak karena ukurannya, tidak dapat merangkak keluar dari lubang, masih banyak mayat jenderal dan komandan mayat. Jika mereka keluar bersama-sama, dia akan ditelan lautan mayat tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia akan kelelahan sampai mati. Namun, jika Little N ada di sini, dia pasti bisa menggunakan api sama di tulang putih dengan sangat mudah. Jangan khawatir, membuka gerbang hantu lapar tidaklah mudah. Semakin kuat mereka, semakin sulit untuk melewatinya. Saat ini, itu setara dengan membuka celah di pintu. Mungkin bahkan Jenderal Mayat tidak akan mampu melewatinya. Namun, akan sulit untuk mengatakannya setelah waktu berlalu. Petik 2. Dengan itu, untaian terakhir Yin Qi tersedot ke dalam lubang. Lubang itu berhenti berubah, dan lingkungan sekitar menjadi bersih. Ledakan, ibarat letusan gunung berapi, pilar gas hitam meletus hebat, menghubungkan langit dan bumi. Tanah bergetar, matahari dan bulan meredup. Yang meletus adalah ribuan mayat. Mayat prajurit terlempar ke udara satu persatu, berserakan di tanah. Beberapa orang naik kembali, sementara yang lain tulangnya patah dan tidak bisa bergerak. Mereka segera ditelan oleh mayat prajurit lainnya. Li Qingshan mau tidak mau menjadi tercengang. Dia belum pernah melihat atau mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya. Rasanya seperti air mancur zombie, yang sangat besar. Mayat prajurit itu seperti tetesan air, berguling-guling di tanah. Hentikan mereka, akan buruk jika mayat prajurit ini menyebar. Hua Sengzan berkata dengan tergesa-gesa. Prajurit mayat ini tidak terlalu kuat bagi mereka, tetapi bagi manusia, mereka pada dasarnya adalah monster yang tidak dapat dikalahkan. Bola api turun dari atas, terus mengembang di udara dan menghantam lautan mayat dengan keras. Itu membakar 1000 mayat tentara menjadi abu, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, mengirimkan tentara mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang. Itu membersihkan lingkaran besar di lautan mayat. Namun, itu terisi dalam sekejap mata. Chapter 543. Ledakan, Li Qingshan turun dari langit dan menabrak lautan mayat. Saat itu juga, tanah runtuh dan bebatuan terlempar ke udara. Beberapa ratus mayat tentara terlempar ke udara. Pedang Heavy Water mengembang 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Cincin cahaya biru menari dengan liar. Kemanapun ia lewat, mayat prajurit akan dipotong menjadi 2 atau dikirim terbang. Itu tidak dapat dihentikan, menyapu semua yang dilewatinya. Hua Sengzan bekerja sama dengannya di langit, menghujani dengan teknik yang sangat kuat. Para prajurit mayat berkumpul bersama, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghindar sama sekali. Seringkali, satu teknik dapat membunuh sebagian besar dari mereka. Namun, setelah Li Qingshan membunuh untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa mayat prajurit di sekitarnya tidak hanya berkurang, tetapi malah bertambah saat dia membunuh mereka. Dia menarik pedangnya kembali dan terbang kembali ke langit, bertukar pandang dengan Hua Sengzan. Sepotong kejutan memenuhi kedua mata mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah membunuh lebih dari 10.000 prajurit mayat bersama-sama, dan mereka semua adalah prajurit mayat yang memiliki kekuatan besar. Bahkan tidak banyak praktisi Qi di seluruh prefektur Clear River. Namun, mereka bahkan tidak bisa memperlambat kemajuan mayat prajurit. Begitu prajurit mayat melakukan perjalanan lebih jauh dari lubang dan berpencar, membunuh mereka tidak akan mudah lagi. Mereka akhirnya sampai di sini. Hua Sengzan menatap cakrawala. Kapal Soaring Dragon merobek awan dan terbang. Jaraknya masih 5 km, tapi 100 seberkas cahaya melintasi langit, menyapu tanah dan menguapkan ribuan mayat prajurit. Ribuan boneka menukik turun dari langit, terjerat dengan mayat prajurit yang tersebar. Akhirnya, mereka berhasil menahan sedikit lautan mayat. Tuan Liu, Anda akhirnya sampai di sini. Li Qingshan tiba di dek kapal Soaring Dragon dan melihat sekelompok penggarap yayasan pendirian dengan Liu Changqing sebagai pemimpinnya. Mereka semua kaget. Mereka telah mendengar bahwa gerbang hantu lapar telah terbuka, yang merupakan kejutan besar bagi mereka, namun hanya ketika mereka menyaksikannya secara langsung barulah mereka memahami betapa mengerikannya situasi ini. Lalu bagaimana jika mereka adalah penggarap yayasan pendirian? Jika mereka jatuh ke lautan mayat, mereka mungkin akan dimakan habis dalam sekejap mata. Saya sudah melaporkannya ke Marquis of Rui. Bala bantuan akan segera tiba. Mari bekerja sama dan jauhkan mayat prajurit ini. Liu Changqing langsung mengejar, terbang ke bawah terlebih dahulu. Dia bermartabat. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali bahwa terlalu sulit baginya untuk menjadi prefek. Pertama, itu menjadi medan perang antara manusia dan Daemon, dan kemudian setan bulan memurnikan air sungai jernih. Markis dari Rui sudah sangat tidak senang padanya. Dibandingkan dengan situasi saat ini, bahkan jika 10 setan bulan mendatangkan malapetaka, itu bukanlah apa-apa. Jika gerbang hantu lapar dibuka sedikit lagi, 1.500 km prefektur Clear River akan berubah menjadi tanah kematian. Tidak diperlukan lagi seorang prefek. Para penggarap lainnya mengikuti dari belakang, masing-masing menunjukkan kemampuan mereka untuk membentuk formasi. Dia merapal mantra dan dengan liar mencekik mayat prajurit. Di bawah pengaturan Han Anjun, mereka masing-masing menjaga satu sisi dan membangun bendungan untuk menghalangi gelombang mayat.
Wawasan Li Qingshan juga diperluas. Dia telah tinggal di 100 aliran pemikiran selama beberapa tahun. Baru sekarang dia benar-benar menyaksikan kemampuan masing-masing sekolah. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, tidak ada yang berani menahan diri. Dalam hal ini, keluarga Mo memainkan peran utama. Boneka-boneka besar mengamuk di lautan mayat, membelah ombak. Mereka semua telah mencapai kekuatan para penggarap yayasan pendirian. Cakar dan gigi prajurit mayat hanya bisa membuat percikan api beterbangan di baju besi yang kuat, hanya meninggalkan bekas. Di langit, dukungan kapal Soaring Dragon sangat kuat. Pancaran cahaya terus-menerus melintas di langit, mengoyak lautan mayat. Tapi pada saat ini, gua mayat, di dalam lubang tiba-tiba berkontraksi dengan hebat sebelum mengembang dengan hebat, memuntahkan lebih banyak lagi zombie. Lautan mayat tidak bisa lagi digambarkan sebagai padat. Sebaliknya, mereka berlapis. Bagian paling tebal dari lautan mayat bertumpuk setinggi beberapa lantai. Itu seperti ombak, menyapu ke segala arah. Ketika mereka menemukan sebuah bukit, mereka akan langsung naik ke atas, dan ketika mereka menemukan sebuah lembah, mereka akan langsung mengisinya. Boneka-boneka besar itu telah ditelan seluruhnya, menjadi gundukan besar di lautan mayat. Li Qingshan berjaga di atas bukit. Dia tidak perlu berpikir sama sekali. Dia hanya perlu mengayunkan pedangnya terus-menerus, membunuh gelombang demi gelombang Course Soldiers yang melonjak. Dalam sekejap mata, mayat dan tulang yang hancur menumpuk tinggi di depannya. Namun, mayat prajurit tidak ada habisnya. Jika bukan karena seni lautan tanpa batas memungkinkannya memulihkan ki-nya dengan cepat, dan jika bukan karena staminanya yang hampir tak ada habisnya, dia pasti sudah lama kehabisan tenaga. Jika dia sudah seperti ini, para penggarap yayasan pendirian lainnya bahkan lebih buruk lagi. Beberapa dari mereka sudah menyerah pada posisi menjaga dan terbang ke angkasa. Di Bukit Timur, pemimpin aliran Taoisme saat ini, Jue Chenzi, memegang pedang di tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menembus beberapa lusin mayat prajurit. Dia juga merasa sirkulasi ki spiritual di tubuhnya agak kurang. Dia terbang dengan pedangnya, dan tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Seorang prajurit mayat tiba-tiba melompat keluar dari lautan mayat dan menerkam. Ia meraih kaki Jue Chenzi dan membuka mulutnya, menggigitnya dengan kejam. Mayat ki di tubuhnya tebal, sudah mendekati mayat jenderal. Itu setara dengan praktisi ki lapisan ke-10. Meskipun dianggap kuat di antara mayat prajurit, itu tidak ada artinya di hadapan seorang penggarap yayasan. Menggunakan ki spiritualnya untuk memblokir taringnya, Jue Chenzi mengayunkan pedangnya dan memotong lengan prajurit mayat itu. Namun, pada saat jeda itu, selusin mayat tentara menerkam. Oh tidak, Jue Chenzi terbang ke atas dengan sekuat tenaga. Dia mengeluarkan jimat pelarian untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan sekejap, jimat pelarian itu berubah menjadi abu, tapi dia tetap di tempatnya. Sebuah bayangan membayangi dirinya. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Sebelum dia menyadarinya, langit telah tertutup lapisan awan yang menyeramkan. Gelombang besar tiba-tiba muncul di lautan mayat. Itu adalah sekelompok 1000 mayat tentara. Wajah mereka yang putih keabu-abuan dan buas menerkam, menghantam Jue Chenzi dan menelannya. Sebuah pusaran segera muncul di lautan mayat. Di tengahnya adalah Jue Chenzi. Mayat prajurit melonjak menuju pusat dengan liar. Lengan buas meraih setiap bagian tubuhnya dan menariknya dengan kejam. Jue Chenzi mengedarkan ki spiritualnya dengan liar, namun sangat lamban. Darah mengalir keluar, dan anggota tubuhnya patah. Dia meledak menjadi awan pecahan tulang dan darah. Potongan dagingnya dimakan oleh mayat prajurit. Aura Jue Chenzi menghilang. Jue Chenzi, teriakan kejutan terdengar. Di tengah pembantaian yang tak ada habisnya, semua penggarap yayasan pendirian memiliki sikap yang hampir mati rasa terhadap prajurit mayat ini. Seolah-olah terlepas dari jumlah mereka, prajurit mayat ini tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak dapat bertahan, mereka dapat memilih mundur. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semut dapat membunuh gajah jika jumlahnya cukup, dan prajurit mayat ini bukanlah semut. Boneka-boneka besar itu semuanya penuh luka dan dirayapi dengan mayat tentara. Lambat laun mereka merasa sulit untuk bergerak dan terjatuh dengan keras ke tanah. Mereka dilahap dan dicabik-cabik oleh lautan mayat. Sebelum mereka menyadarinya, cakar dari mayat prajurit telah menjadi lebih kuat. Asap hitam membubung ke langit, membentuk awan gelap besar yang menyebar. Kelihatannya lambat, tapi dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti area yang luas. Sebaliknya, dimanapun bayangan menutupi, tanaman akan layu, sungai menjadi merah, dan semua tanda kehidupan akan terputus. Lapisan tipis kabut suram menggantung di udara, tidak mampu menyebar bahkan saat angin bertiup. Itu seperti pemandangan yang dilihat Li Qingshan di alam hantu lapar dengan indera jiwanya. Diselubungi oleh bayangan, dia juga merasakan gelombang ketidaknyamanan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa bukan hanya zombie yang menyerang, tapi seluruh alam hantu lapar. Dalam kabut yang suram dan menyedihkan ini, semua makhluk hidup tertindas, sedangkan orang mati berada di atas angin. Mereka menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Manusia dan daemon telah berperang selama bertahun-tahun, tetapi baru sekarang banyak orang yang memahami apa itu perang. Semuanya, kembalilah. Sebuah teriakan datang dari kapal Soaring Dragon. Jenggot dan rambut kepala kaum Mohis berdiri tegak, matanya terbakar. Semua pembudidaya terbang ke langit. Kali ini, mereka semua sangat berhati-hati. Mereka membersihkan area luas di sekitar mereka sebelum terbang, menghindari tragedi seperti yang dialami Jue Chenzi.
Kepala naga di haluan kapal tiba-tiba membuka mulutnya. Setitik cahaya spiritual berkumpul di dalamnya. Meriam utama Dragon Roar diaktifkan, diarahkan ke gua mayat di dalam lubang. Lapisan cahaya menutupi mulut naga itu. Setelah lama mengisi daya, pilar cahaya yang sangat menyilaukan menembus awan, menerangi dunia dan melesat langsung menuju lubang. Warnanya yang putih terik bersinar dengan cahaya kemasan. Cincin cahaya menyebar di sekitar pilar cahaya. Kapal Soaring Dragon terdorong mundur 5 km. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Di ambang kehancuran, kepala naga di haluan kapal meleleh dan hancur seketika ia memuntahkan pilar cahaya. Kapal Soaring Dragon telah mencurahkan seluruh energi spiritualnya yang tersisa ke dalam serangan ini. Bahkan seorang kultivator inti emas akan kesulitan untuk memblokir kekuatan penghancurnya secara langsung. Gerbang hantu lapar tiba-tiba berhenti memuntahkan zombie. Tangan layu yang sangat dikenal Li Qingshan terulur. Di istana bawah tanah, dia hanya bisa merentangkan pergelangan tangannya. Sekarang, dia bisa merentangkan separuh lengannya. Kelima jarinya gemetar ke arah datangnya pilar cahaya. Seperti memetik senar sitar, dia menggenggam dan membimbing dengan cara yang sangat mendalam. Pilar cahayanya sedikit bergeser, mendarat di sebuah bukit beberapa kilometer dari lubang. Ledakan. Bola cahaya berbentuk setengah lingkaran muncul dari tanah, terus mengembang. Ia melepaskan puluhan ribu berkas cahaya, bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Li Qingshan bahkan bisa melihat guncangan hebat di tanah dengan matanya. Bahkan setelah cahayanya menghilang untuk waktu yang lama, cahaya yang kuat masih terlihat jelas di kelopak mata Xiao Chen. Awan jamur membubung ke langit. Bukit itu menjadi cekungan. Puluhan ribu mayat tentara langsung menguap. Bahkan lebih banyak lagi mayat prajurit yang terlempar karena gelombang kejut, tulang mereka patah dan anggota tubuh mereka putus. Sebagian besar mayat prajurit telah disingkirkan. Pemandangan pegunungan dan lautan yang menakutkan tidak lagi seluas dulu. Mayat prajurit yang tersisa yang tersebar tidak dapat segera berdiri. Namun, gerbang hantu lapar di dalam lubang tidak terluka. Asap hitam hanya sedikit bergoyang. Itu seperti pilar menjulang tinggi yang terbuat dari baja. Bahkan gelombang kejut yang dahsyat tidak dapat menggoyahkannya. Tangan yang layu itu mengepalkan tinjunya dan mengangkat tirai hitam, menyelimuti gerbang hantu lapar di dalamnya. Baru sekarang Li Qingshan benar-benar menyadari teror Raja Mayat. Itu tidak sesederhana memiliki kekuatan kasar. Ia juga sangat cerdas. Meskipun ia bahkan tidak bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya di bawah kendali domain, penggunaan kekuatannya yang cerdik jauh di atas para penggarap yayasan pendirian ini. Meskipun serangan kapal naga melonjak sangat kuat, pada akhirnya itu tetaplah sebuah mekanisme. Ia tidak memiliki kendali yang cermat dari seorang kultivator. Mayat Raja menggunakan keterampilan untuk mengatasi kekuatan, dengan mudah menerima serangan dan mencegah gerbang hantu lapar dihancurkan. Meskipun mereka telah kehilangan banyak mayat prajurit, mereka hanyalah umpan meriam yang digunakan untuk mengulur waktu. Di alam hantu lapar, tidak ada yang lebih berharga dari mayat prajurit. Tangan yang layu itu mundur, dan ribuan prajurit mayat keluar dari gerbang hantu lapar. Namun, mereka tidak berlarian dengan liar. Sebaliknya, mereka berbaris rapi. Zombie yang mengenakan baju besi dan menunggangi kuda mayat mengikuti dari belakang. Matanya menoleh, dan terlihat jelas bahwa ia memiliki kecerdasan. Itu adalah mayat jenderal. Chapter 544. Kemunculan mayat jenderal berarti celah di gerbang hantu lapar semakin lebar. Dengan lambaian tangan mayat jenderal, awan mayat hitam membubung di sekitarnya, membawa hampir 10.000 prajurit mayat saat ia menyerbu menuju kapal Soaring Dragon. Mayat jenderal dari alam neraka sebenarnya bisa menggunakan seni Dharma, sehingga meniadakan keuntungan para penggarap dalam penerbangan. Sambil melolong panjang, pedang di tangan Liu Changqing terbang, menggambar busur putih saat menusuk ke arah mayat jenderal. Lapisan prajurit mayat memblokir serangan itu, dengan mengambil posisi bertahan standar. Pedang itu menembus puluhan mayat prajurit, seperti anak panah di akhir penerbangannya. Mayat jenderal baru saja menyerang. Senyuman muncul di wajah kakunya saat pedang hitam pekat di tangannya menebas pedang terbang itu dengan keras. Pedang terbang itu meraung, ingin terbang kembali. Sekelompok prajurit mayat yang kuat yang tampaknya merupakan pengawal pribadi jenderal mayat menghentikannya dengan cara apapun. Ekspresi Liu Changqing berubah, dan dia mendorong pedang terbang itu dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, awan gelap di atas kepalanya menyelimuti dirinya, dan hubungannya dengan pedang terbang langsung melemah. Mayat jenderal mencengkeram gagang pedang, dan ki mayat melonjak. Cahaya pada pedang terbang itu dengan cepat meredup, dan lapisan ki hitam menyelimutinya. Itu sebenarnya disempurnakan saat itu juga. Dengan santai menggantungkan pedang di pinggangnya, mayat jenderal memamerkan taringnya dan tertawa tanpa suara. Itu tampak menghina para penggarap di kapal Soaring Dragon. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa meskipun mayat jenderal tampak mendekat dengan mengancam, awan mayatnya dengan cerdik telah berhenti dalam jangkauan awan gelap. Dengan kecerdasan seperti itu, dia sama sekali tidak terlihat seperti zombie. Selama bertahun-tahun, Burial Mountain telah memperoleh sejumlah besar mayat dan memurnikan banyak mayat jenderal. Namun, mayat jenderal yang dikendalikan oleh segel tentara tidak lebih dari boneka yang kuat. Itu tidak lebih dari sebuah boneka yang kuat. Ada perbedaan besar antara itu dan mayat jenderal di depannya. Hati Liu Changqing sakit. Perasaan saat artefak roh diambil bukanlah hal yang baik, tapi dia tidak peduli tentang itu saat ini. Semakin banyak tentara mayat yang keluar dari gerbang hantu lapar. Sementara itu,
Kapal Soaring Dragon telah kehilangan kemampuan bertarung. Dia memerintahkan dengan keras, semuanya, serang bersama. Semua petani menyerang bersama-sama. Mantra, artefak roh, dan jimat roh bersinar dengan cahaya, semuanya memiliki kekuatan yang menakjubkan saat menyerang awan mayat. Berdasarkan pengalaman mereka barusan, mayat prajurit ini akan musnah dalam sekejap. Mayat jenderal mengayunkan pedang di tangannya. Hampir 10.000 mayat prajurit bergerak maju mundur, dengan cepat dan tepat menyesuaikan formasi mereka. Mayat Ki antara hampir 10.000 prajurit mayat. Mereka benar-benar menyatu menjadi satu dan naik ke udara, membentuk perisai hitam besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan-serangan itu mendarat di perisai hitam satu demi satu, namun mayat Ki hanya menghilang sedikit. Ia sebenarnya tidak mampu menerobos. Ekspresi Han Anjun berubah. Ini sangat mirip dengan formasi militer di sekolah militer. Dan formasi militer memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk murid. Butuh waktu lama bagi mereka untuk saling memahami. Walaupun demikian, saat berperang, mereka juga akan terpengaruh oleh rasa takut, kemarahan, dan emosi lainnya. Hal ini menyebabkan formasi tersebut runtuh. Namun, mayat prajurit jelas tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Di bawah kendali mayat jenderal, mereka mampu memindahkan prajurit mayat dengan mudah, membentuk kerjasama yang paling indah. Dibandingkan dengan kesulitan berkomunikasi satu sama lain, prajurit mayat ini tidak memiliki pemikiran mereka sendiri. Sekalipun kepalanya dipenggal, mereka tidak akan goyah. Formasi seperti itu tidak diragukan lagi lebih murni dan kuat. Di antara para pembudidaya yang hadir, tidak ada yang memahami kekuatan formasi militer lebih baik daripada Han Anjun. Mungkin masing-masing Corps Soldier tidak kuat, tapi begitu kekuatan mereka terkumpul, kuantitasnya akan berubah dari kualitasnya. Bahkan dia pun tak berani menganggap entengnya. Mayat jenderal tidak langsung menyerang. Untuk sesaat, para penggarap tidak tahu harus berbuat apa. Di langit, mereka saling berhadapan. Mayat jenderal menunggangi kuda mayat, menunggangi awan mayat, memimpin prajurit mayat. Saat awan gelap di langit menyebar, perlahan-lahan mendekat. Menghadapi hampir 20 penggarap yayasan, itu benar-benar memiliki kesan seorang jenderal yang berjalan santai dan menyusun strategi. Ini adalah seorang kultivator alam hantu lapar. Li Qingshan merasa wawasannya telah diperluas. Dia tidak bisa lagi melihat mayat jenderal di depannya sebagai monster. Itu jelas merupakan seorang kultivator yang kuat dan dingin. Meskipun metode budidayanya sangat berbeda dengan manusia, setan, dan semua makhluk hidup. Mayat jenderal benar-benar tidak menganggap serius Liu Changqing dan para penggarap lainnya, tetapi itu bukan karena mereka yakin bisa mengalahkan mereka sepenuhnya. Sebaliknya, itu karena perkelahian dan pembunuhan adalah kejadian biasa di alam hantu lapar. Intensitasnya jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh Liu Changqing dan yang lainnya. Apalagi ketika mereka menghadapi sekelompok penggarap yayasan yang setara dengan mayat jenderal, yang tahu berapa kali mereka menghadapi komandan mayat, raja hantu, atau bahkan keberadaan yang lebih tinggi. Bahkan berjuang pun tidak ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima nasib mereka. Di medan perang yang hebat, kelangsungan hidup terkadang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Setelah mengalami hal itu, situasi saat ini tidak lebih dari sekedar masalah kecil. Hua Sengzan berkata, kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Pada saat konfrontasi, beberapa jenderal mayat merangkak keluar dari gerbang hantu lapar. Bentuk dan ukurannya bervariasi. Salah satunya jelas bukan mayat manusia. Namun, mata mereka bersinar terang. Hal pertama yang mereka lakukan setelah muncul adalah mengumpulkan Corps Soldiers. Mereka melirik ke langit, tapi mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka membiarkan mayat jenderal berhadapan dengan para penggarap saat mereka memimpin pasukan di luar gerbang hantu lapar, dan membentuk formasi militer yang besar. Sepertinya formasi yang aneh. Mayat prajurit berfungsi sebagai diagram formasi, sedangkan mayat jenderal berfungsi sebagai mata formasi. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, siapa yang mengira bahwa mayat prajurit tingkat terendah sebenarnya bisa memiliki begitu banyak kegunaan menakjubkan. Saat formasi tersebut terbentuk, pilar asap hitam yang keluar dari gerbang hantu lapar segera menjadi lebih tebal. Mereka harus bekerja sama baik dari dalam maupun luar untuk memperluas gerbang hantu lapar sehingga lebih banyak lagi, bahkan lebih kuat lagi, mayat dari alam hantu lapar bisa datang ke sini. Setelah gerbang hantu lapar dibuka, itu akan cukup untuk dilewati oleh tuan dari tangan besar yang layu, Raja Mayat. Itu benar-benar akan menjadi akhir dunia. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin buruk. Untuk melawan atau melarikan diri, mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Membunuh. Han Anjun berteriak dengan dingin dan melompat ke kepala naga di haluan kapal. Dia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya langsung ke mayat jenderal. Dia juga seorang jenderal. Sebelum berangkat, dia telah menerima perintah militer dari Jenderal Besar Han Angwo. Dia tidak bisa lari dari pertempuran ini. Dia harus menundanya sampai bala bantuan dari Komando Rui tiba. Perintah militer harus dipatuhi. Kapal Soaring Dragon tiba-tiba mulai bergerak. Seperti naga yang mengaum dan marah, ia bertabrakan dengan awan mayat. Mayat jenderal tidak mundur. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, mengarahkannya lurus ke langit. Ki mayat yang melonjak bangkit dari mayat prajurit, berubah menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 100 meter yang diayunkan ke arah kapal Soaring Dragon. Kapal Soaring Dragon hampir kehabisan energi.
Ia bahkan tidak bisa mengaktifkan formasi pertahanannya. Bila besar itu menyapu dari atas ke bawah, membelah kapal Soaring Dragon menjadi dua. Mereka dapat dengan jelas melihat struktur di dalamnya saat serpihan kayu berterbangan ke udara seperti hujan. Kapal yang dibelah dua itu tidak melambat sama sekali, menghantam awan mayat dengan kejam. Tentara mayat yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang, jatuh ke tanah. Tungku inti meledak dengan suara keras, menelan seluruh awan mayat. Formasi militer telah dihancurkan. Bagaimana mungkin mayat jenderal menjadi lawan dari semua penggarap ini? Tepat ketika semua orang ingin menghabisinya, mereka menemukan mayat jenderal berlari menuju gerbang hantu lapar di atas kuda mayatnya dengan jejak asap hitam. Saat mayat jenderal mengayunkan pedangnya, dia sudah memutar kudanya tanpa ragu-ragu. Kuda bangkai itu menginjak 4 gumpalan asap bercampur bunga api, bergerak secepat kilat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu benar-benar kebalikan dari ketenangan yang baru saja dia rasakan. Hanya kata, kabur, yang dapat menggambarkannya, menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi sejenak. Itu seperti seorang jenderal dari zaman kuno. Betapapun kuatnya dia di garis depan, begitu dia disergap dan dikalahkan, dia akan langsung kabur tanpa mempedulikan orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi para prajurit, semua demi bisa bangkit kembali di masa depan. Para penggarap mengejar beberapa saat, tetapi tidak punya pilihan selain berhenti. Semakin dekat mereka ke gerbang hantu lapar, aura kematian pun semakin kental. Bahkan ki spiritual dunia menjadi sangat lemah. Angin kencang bertiup, masuk ke dalam setiap pori-pori dan dengan rakus merampas kekuatan hidup mereka. Jika yang ada di sini adalah praktisi ki, mereka mungkin akan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Meskipun para pembudidaya tidak dalam bahaya kehilangan nyawa, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Mereka berjuang untuk melihat menembus awan suram dan melihat lebih dari 20 mayat jenderal telah merangkak keluar dari sisi kiri dan kanan gerbang hantu lapar. Mayat prajurit itu seperti gunung dan lautan. Mereka tidak lagi mempunyai keunggulan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika mereka melangkah lebih jauh, hanya kematian yang menanti mereka. Bahkan lebih sulit lagi menggunakan teknik atau mengendalikan artefak spiritual dari jauh. Apa yang kita lakukan? Semua pembudidaya saling memandang. Bahkan dengan keberanian dan keberanian Han Anjun, dia tidak akan memilih untuk membuang nyawanya dengan sia-sia. Mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. King Shan, jika ini terus berlanjut, seluruh prefektur Clear River akan menjadi tanah kematian. Faktanya, 9 provinsi akan menjadi bagian dari alam hantu lapar, Hua Sengshan tiba-tiba berkata kepada Li Qingshan diam-diam. Li Qingshan memberikan jawaban yang tidak berkomitmen. Dia tahu penampilannya di istana bawah tanah tidak bisa menipu mata Hua Sengshan. Bagaimana seorang penggarap yayasan pendirian biasa dapat menahan serangan dari mayat raja? Bagaimana dia masih bisa melarikan diri setelah diseret ke dalam genangan darah? Bahkan jika dia sangat lemah karena keterbatasan domain, dia masih merupakan eksistensi yang kuat yang setara dengan Raja Daemon. Alam hantu lapar jelas tidak memiliki dewa gunung dan sungai. Itu adalah negeri kematian mutlak. Begitu zombie-zombie ini menyerang, statusnya sebagai dewa air akan berakhir. Dan, alam hantu lapar juga tidak cocok untuk dikembangkan oleh makhluk hidup. Namun, Li Qingshan tidak berencana mengambil tindakan. Jika iblis bulan mengambil tindakan, dia bisa membunuh jenderal mayat dan prajurit mayat ini dan untuk sementara memperlambat pembukaan gerbang hantu lapar, tapi tangan yang layu itu pasti akan menyerang lagi. Namun, tangan yang layu itu pasti akan menyerang lagi. Dia sudah mencoba mengubah dan melawannya, tapi hasilnya sangat sulit. Tapi sekarang gerbang hantu lapar telah dibuka sedemikian rupa, tangan yang layu pasti akan menjadi lebih kuat. Dikombinasikan dengan tekniknya yang menakutkan, itu sangat berbahaya. Li Qingshan tidak cukup sombong untuk meremehkan mayat raja. Akibatnya, dia diam-diam berkata kepada Hua Sengshan, bahkan jika langit runtuh, ada seseorang yang tinggi yang menopangnya. Hua Sengshan membeku sesaat, lalu tersenyum kecut. Itu benar. Li Qingshan menatap gerbang hantu lapar. Mayat jenderal ini terlihat menakutkan, tapi bagi N kecil, mereka mungkin merupakan tonik yang hebat. Api samadhi dari tulang putih kebetulan bisa melawan hal-hal ini. Li Qingshan telah menyuruh N kecil untuk bergegas ke dekatnya, tetapi pada saat yang sama, dia meminta agar N kecil bersembunyi dan mengamati situasinya. Dia tidak bisa mengambil tindakan. Yang dia takuti adalah suatu saat, seorang tokoh kuat akan datang dan melihat mereka, bertindak berani demi tujuan yang adil, dan menyelamatkan dunia. Tanpa sepatah kata pun, dia akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Penggarap inti emas baik-baik saja, tetapi jika itu adalah gubernur Provinsi Azure, atau beberapa tokoh terkemuka dari sekte besar, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dunia ini benar-benar lenyap, aku akan hancur. Sesuatu yang sangat rapuh, yang terbaik adalah menghancurkannya sesegera mungkin. Chapter 545. Di luar pintu hantu lapar, jumlah mayat jenderal akhirnya melebihi 100. Mereka tidak banyak berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Mereka dengan gugup dan teratur menyesuaikan formasi mereka, memimpin jutaan mayat tentara untuk menjaga gerbang hantu lapar. Keheningan, kehikmatan, dan keheningan yang mematikan. Itu seperti mesin perang yang kasar namun indah yang siap bergerak kapan saja. Ada pepatah, ketika seseorang mencapai 10.000, mereka seperti gunung atau laut.
Konsep seperti apa yang dimaksud dengan sejuta prajurit mayat? Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan bisa membayangkannya. Dengan Burial Mountain sebagai pusatnya, ratusan bukit di sekitarnya seluruhnya ditutupi oleh Course Soldiers. Mereka naik dan turun seperti ombak laut, membentang sejauh mata memandang. Ini adalah lautan mayat yang sebenarnya. Di bawah naungan awan gelap di langit, kawasan perbukitan ini telah sepenuhnya berubah menjadi tanah kematian. Apalagi masih menyebar ke lingkungan sekitar. Para petani terpaksa mundur 100 mil jauhnya. Mereka tidak mencoba menyerang lagi. Di bawah pimpinan mayat jenderal, prajurit mayat terus menyesuaikan formasi mereka, memperluasnya, mengubahnya menjadi gunung militer yang tak tergoyahkan. Hanya dengan melihatnya saja, pikiran seseorang akan terguncang, tidak mampu mengendalikan diri, dipenuhi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Akankah memobilisasi semua penggarap di Komando Rui cukup untuk menjatuhkan gunung angkatan darat ini? Terlebih lagi, gerbang hantu lapar masih terbuka semakin lebar, dan semakin banyak hantu kuat yang keluar. Tidak mungkin untuk menang. Akhir dari prefektur Clear River telah tiba. Li Qingshan membuka matanya dan mengepalkan tangannya. Dia tidak takut, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pemandangan besar seperti ini tidak dapat dilihat di desa pegunungan kecil. Gerbang hantu lapar terbuka lebih lebar, dan tiang asap hitam mulai memudar. Di atas gerbang hantu lapar, awan gelap tidak lagi menyelimutinya. Langit berubah menjadi abu-abu. Matahari memancarkan kemegahan yang suram. Tidak ada sedikit pun kehangatan atau vitalitas, hanya keheningan dingin yang mematikan. Ini bukanlah pemandangan yang meyakinkan. Aura seperti kabut dingin masih melekat di udara. Dunia ini mulai berubah menjadi alam hantu lapar. Saat ini, hembusan angin bertiup, seolah-olah pisau kertas yang tajam telah menembus awan. Cahaya cemerlang dan indah dari celah awan bagaikan wahyu dari para dewa, yang menyinari tanah sunyi senyap ini. Lautan mayat yang tak terbatas. Dalam keadaan linglung, Li Qingshan mendengar teriakan elang. Awalnya jaraknya masih 50 km. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya. Seekor elang dewa putih melebarkan sayapnya yang putih bersih dan turun dari langit dengan seberkas cahaya. Sosok itu sepertinya datang dari surga. Sosoknya berkedip-kedip, tiba-tiba muncul dan menghilang seperti angin dewa yang melayang tak menentu. Bahkan Li Qingshan harus mengumpulkan fokusnya untuk hampir tidak bisa melihat sosok itu sekilas. Itu bukan elang, tapi manusia. Gu Yanying. Kecepatan seperti ini menyebabkan Li Qingshan terkagum-kagum. Jika dia dengan putus asa mendesak sayap Dewa Angin dan sayap Phoenix, dia hampir tidak bisa mencapai level ini, tapi dia tidak akan bisa berputar sebebas Gu Yanying. Dia melakukannya dengan mudah, dan jelas dia masih memiliki sisa kekuatan. Gu Yanying sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Li Qingshan di kejauhan. Dia tampak tersenyum. Dia terbang menuju gerbang hantu lapar. Mungkin hanya Li Qingshan yang bisa melihat senyuman cepat ini. Hua Sengzan berkata, hati-hati, Komandan Gu. Bukankah ini berarti mencari kematian? Li Qingshan terkejut. Gu Yanying kuat, tapi dia menghadapi jutaan tentara. Dia mungkin tidak mengetahui teror formasi tentara, dan juga dilemahkan oleh alam hantu lapar. 100 mayat jenderal. Mereka meraung serempak dan mengangkat senjata tinggi-tinggi. Jutaan tentara mayat segera bereaksi. Gerakannya seperti auman tsunami, seperti auman binatang raksasa yang terbangun. 100 kolom asap membubung ke langit, berputar dan berputar saat menerkam ke arah Gu Yanying. Sosok Gu Yanying menjadi semakin halus saat dia melewati pilar asap yang besar. Tapi asapnya terjerat dan menggigit satu sama lain, menutup semua ruang untuk menghindar. Dia melambaikan kipas lipat gioknya, dan beberapa aliran angin terbang keluar, menembus beberapa kolom asap. Mayat jenderal segera mengubah formasi, ingin beralih dari menyerang ke bertahan, tetapi mereka terlambat satu langkah. Gu Yanying seperti sambaran petir putih, terjun ke tengah formasi pasukan gerbang hantu lapar. Wajah-wajah buas mengelilingi kiri dan kanannya. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti sedang terbang. Aliran angin melingkari dirinya, menghalangi masuknya angin dingin. 100 mayat jenderal meraung serempak dan menerjang ke depan. Meskipun mereka tidak dapat mengendalikan formasi tentara tepat pada waktunya, ki mayat dari prajurit mayat melonjak, menyelimuti mereka masing-masing dalam asap hitam keabu-abuan. Aura mereka terhubung, dan mereka melepaskan serangan kombinasi yang sangat indah, dengan kejam menyerang musuh bodoh yang masuk ke dalam perangkap. Dia mengangkat kepalanya, matanya setajam mata elang. Dia melambaikan kipasnya, dan 100 kepala terbang ke udara. Asapnya menyebar, dan mayat jenderal semuanya terbunuh. Mengambil kepala seorang jenderal dari 10.000 tentara semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Formasi tentara yang terbentuk dari sejuta prajurit langsung menunjukkan tanda-tanda keruntuhan setelah kehilangan mayat jenderal sebagai pemimpinnya. Bagus. Para kultivator sangat bersemangat dan bersorak. Dia sendirian membalikkan situasi yang tampaknya tanpa harapan itu dalam sekejap. Perasaan ini seperti naik dari neraka ke surga. Li Qingshan mengusap dagunya dan berpikir, seperti yang diharapkan dari wanita yang kuincar. Yanying, angin atmosfermu menjadi semakin tajam. Dengan tawa yang hangat, awan melonjak, dan sebuah kotak menonjol. Segel besar turun dari langit seperti gunung, menghancurkan lautan mayat dan langsung menghancurkan 10.000 mayat prajurit hingga berkeping-keping, bahkan mengirim 100.000 terbang.
Marquis of Rui berdiri di atas naga ular di puncak segel pegunungan dan sungai dan memandang Gu Yanying. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Bahkan jika dia menggunakan segel pegunungan dan sungai, dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun untuk membunuh 100 jenderal mayat dalam satu pukulan. Jika bukan karena kecepatannya yang mengejutkan, jika bukan karena angin atmosfer yang tak terhentikan, dia harus menanggung serangan gabungan dari 1 juta tentara. Apalagi para kultivator inti emas, bahkan para kultivator di tingkat kultivasi yang lebih tinggi pun harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Segel pegunungan dan sungai terbang dan kembali ke tangan Marquis of Rui, kembali menjadi segel kecil. 4 kata besar, selamanya menekan tanah dan sungai, muncul di tanah, sementara 2 kata kecil, Rui, muncul di sudut. Meskipun itu adalah kata-kata kecil, setiap kata-kata itu berukuran persegi. Mereka bermartabat semaksimal mungkin. Gu Yanying tersenyum dan menyimpan kipasnya, berjalan menuju gerbang hantu lapar. Gerbang hantu lapar tidak lagi mengeluarkan zombie. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya, menatap gerbang hantu lapar dengan santai. Li Qingshan berkata, hati-hati. Namun, dia menemukan beberapa suara terdengar bersamaan. Salah satunya adalah Markis dari Rui. Tangan besar yang layu itu tiba-tiba terulur keluar dari gerbang hantu lapar seperti ular yang muncul dari laut. Ia merentangkan jari-jarinya dan meraih ke arahnya. Ia bahkan lebih cepat dan lebih kuat daripada saat ia menangkap Li Qingshan saat itu. Gu Yanying segera mundur. Lengan baju hitamnya berkibar ke depan, tapi ekspresi santainya tetap sama. Tangan besar yang layu itu menjulurkan seluruh lengannya, maju dan mundur. Jaraknya hanya beberapa inci darinya. Mayat Qi melingkari jari, berubah menjadi pusaran yang menghasilkan hisapan kuat. Gu Yanying berhenti. Dia akan ditangkap oleh tangan yang besar dan layu itu. Segel pegunungan dan sungai turun dari atas, terbanting ke bawah dengan keras. Seberkas cahaya hitam keluar dari samping seperti seekor naga, melintasi cakrawala dan menggigit pergelangan tangan besar yang layu itu. Gu Yanying memegang kipas lipat gioknya dan menusuk ke depan. Angin atmosfer melingkarinya seperti bor. Ledakan, segel pegunungan dan sungai membanting tangan besar yang layu itu ke tanah dengan kejam. Sosok Han Angwo muncul, dan dia menusukkan tombaknya ke pergelangan tangan. Angin atmosfer menembus pusaran awan mayat dan menusuk ke telapak tangan. Jari-jari tangan yang besar dan layu itu tiba-tiba menutup, tetapi Gu Yanying sudah menariknya kembali. Dia benar-benar tidak terluka. 3 pilar komando Rui telah bekerja sama untuk memberikan pelajaran pada tangan besar dan layu itu. Bahkan alam hantu lapar berjuang untuk menekan kekuatan mereka. Segel pegunungan dan sungai Markis dari Rui mengandalkan kekuatan keyakinan. Han Angwo, sebaliknya, mengandalkan tubuhnya yang kuat. Dan, angin atmosfer Gu Yanying sama dengan medan magnet bawah tanah. Keduanya adalah eksistensi yang sangat istimewa. Tangan yang besar dan layu itu meleset. Ia mengayun dengan keras dan menghempaskan segel pegunungan dan sungai, menyusut kembali ke dalam gerbang hantu lapar. Mereka bertiga mundur dari jangkauan tangan besar yang layu itu. Baru saja, mereka hanya menangkap tangan besar yang layu, itu lengah. Bahkan serangan gabungan mereka gagal melukai lengan yang sangat kecil. Meskipun mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara para penggarap kesengsaraan surgawi kedua, jarak mereka masih cukup jauh jika mereka benar-benar bentrok dengan Raja Mayat ini. Mereka membentuk segitiga, mengelilingi gerbang hantu lapar. Gu Yanying berkata, Yang Mulia Ratu Kegelapan akan segera datang. Mereka bertiga awalnya berada di kota Komando Rui, menunggu untuk menerima Ratu Kegelapan. Mereka tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi, jadi mereka segera bergegas. Mereka jelas-jelas menghubungi Ratu Kegelapan juga. Itu bagus kalau begitu. Han Angwo mengangguk. Markis dari Rui juga berhenti khawatir. Secara logika, Ratu Kegelapan telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi kedua sejak lama, tetapi karena beberapa keadaan yang tidak terduga, dia tidak dapat menerobos dan mencapai alam raja, jadi mengapa ketiganya? Di antara mereka menaruh kepercayaan besar padanya. Itu semua karena Sekte Umbral Yin terkenal dengan seni mengendalikan hantu, sehingga mereka terkait erat dengan alam hantu lapar. Dikatakan bahwa sekte tersebut memiliki gerbang hantu lapar yang dapat dikendalikan, khusus bagi murid-muridnya untuk menjalani uji coba dan berkultivasi. Ini tidaklah aneh. 6 alam samsara selalu ada di mana-mana. Itu seperti bagaimana aliran legalisme menggunakan kekuatan alam neraka untuk berkultivasi, mempraktikkan teknik seperti neraka es. Sekolah militer juga akan menggunakan alam asura yang menguasai bingsa. Gu Yanying mau tidak mau memikirkan sebuah legenda yang telah menyebar sangat luas di kalangan eselon atas komunitas budidaya di Provinsi Hijau. Jika Sekte Umbral Yin menghadapi kehancuran, mereka akan membuka gerbang hantu lapar hingga batasnya berapapun biayanya. Tidak ada yang bisa menyegelnya. Mereka akan membuat mayat raja dan raja hantu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di 9 provinsi, mengubah dunia 9 provinsi menjadi bagian dari dunia hantu lapar. Tampaknya sekarang, kemungkinan besar legenda itu benar adanya. Dan, Sekte Umbral Yin mungkin sengaja menyebarkan legenda ini sebagai bentuk pencegahan terbesar. Setelah berdirinya Gritsia, sebagai zaman ketika, jalan lurus, menjadi makmur dan, jalan iblis punah. Bukan tanpa alasan Sekte Umbral Yin, yang pernah menjadi sekte iblis terbesar di Provinsi Hijau, mampu melakukannya, bertahan dan sejahtera. Yang terpenting, pencegahan ini jelas bukan upaya gila-gilaan untuk saling menghancurkan.
Menurut metode budidaya Sekte Umbral Yin, bahkan jika alam hantu lapar benar-benar turun, murid Sekte Umbral Yin masih dapat bertahan hidup. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka harus mati terlebih dahulu. Berpikir sampai di sana, Gu Yanying mengalihkan pandangannya dan menatap Li Qingshan lagi. Kunjungan Ratu ke-8 kali ini sangat erat kaitannya dengan anak ini, dan dia bahkan membawa seorang kenalan lama bersamanya. Kenapa begitu? Jangan bilang itu ada hubungannya dengan itu. Li Qingshan menoleh ke belakang dan menatap tatapannya. Gu Yanying sudah membuang muka sambil tersenyum. Dia menundukkan kepalanya, tapi hatinya agak gelisah. Saat dia mendengar dua kata, Ratu ke-8, dari jauh, hatinya bergetar. Ketika dia mendengar dua kata, Ratu ke-8, dari jauh, dia langsung teringat pada angin dan salju yang tak ada habisnya di tebing pedang es. Saat dia mendengar dua kata, Ratu ke-8, dari jauh, ada juga kucing yang lembut dan anggun namun entah bagaimana telah menjadi tuannya. Saya ingin tahu apakah Xuan Yu akan datang. Tanpa sepengetahuan Li Qingshan, 5 kilometer jauhnya, ekspresi Little N berubah saat dia bersembunyi di pegunungan dan sungai. Dia bergumam, Ratu ke-8, Ratu ke-8, Ratu ke-8. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.